Setelahnya, pintu gerbang ditutup, dan Daeso mencoba menenangkan amarah, sambil menyalahkan Jumong. Bahwa semuanya ini akibat ulah Jumong. Kemudian Daeso menyimpulkan serta memerintahkan jenderal untuk mengumpulkan pasukan. Dan segera dilakukan penyerangan ke pusat militer Jumong. Sementara di saat yang bersamaan, Perdana Menteri menghadap Raja Gemua untuk meminta maaf. Dikarenakan selama ini ikut serta dalam kekacauan yang ada di Buyo, dan mendukung Daeso naik tahta. Kemudian Gemua menyampaikan untuk saat ini Gemua tidak memiliki kewenangan untuk memaafkan Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri berkata, ia akan mencari cara untuk mengembalikan tahta Gemua. Sedangkan di markas Jumong, Ui menghampiri Jumong untuk menyampaikan bahwa pasukan Buyo telah memasuki perbatasan. Bahkan jumlahnya sangat banyak. Sementara itu Jumong yang menerima laporan itu, segera membentuk pasukan untuk menghadapi serangan dari Buyo. Sesaat setelahnya jenderal memerintahkan pasukannya untuk menunggu, ia ingin menemui Jumong, untuk menyampaikan pesan dari Raja Gemua. 가자! 놈들이 옵니다. Kemudian Jumong mempersilahkan jenderal untuk berbincang di markasnya. Di sanalah sang jenderal menyampaikan pesan dari Raja Gemua bahwa Daeso sangat kejam kepada rakyat Buyo. Sedangkan kedatangan jenderal adalah diperintah Daeso untuk menangkap Jumong. Kemudian sang jenderal berkata bahwa bagaimanapun Jumong adalah rekanan jenderal sewaktu di Buyo. Dan sang jenderal tidak ada keinginan untuk bermusuhan dengan Damul Army. Malahan sang jenderal meminta bantuan. Di lain tempat di kediaman Yomiwell, Dayang menyampaikan informasi bahwa kedatangan pasukan Buyo, namun tidak menyerang Damul Army, bahkan menginginkan persatuan aliansi. Alasan ini dikarenakan pasukan Buyo ingin Gemua bertahta kembali. Yamiul yang mendengar kemudian berkomentar bahwa, jika Gemua bertahta akan menghalangi cita-cita Damul Army. Kemudian di lain tempat Daeso yang berbincang dengan pamannya, yaitu Duta Besar memerintahkan Naru memberikan informasi update tentang misi yang diemban sang jenderal. Setelahnya Duta Besar berkomentar bahwa, jenderal sangat setia dengan Gemua, dan di lain sisi sang jenderal sangat akrab dengan Jumong. Kemudian ia berpendapat misinya gagal. Kemudian Daeso menimpali pendapat pamannya itu. Bahwa pasukan yang dibawa jenderal adalah pasukan yang setia kepada Daeso. Kemudian di keesokan harinya sang Jenderal Huqi mulai melancarkan rencana untuk membantai pasukan yang loyal kepada Daeso. Tak luput Jenderal Huqi mendapatkan perlawanan dari prajurit yang loyal kepada Daeso. Serta mendapat perkataan dari mereka bahwa Jenderal Huqi sedang melakukan makar pada kerajaan Buyo dan sekaligus melakukan pengkhianatan kepada Daeso. Setelahnya, sang jenderal menimpali perkataan mereka. Bahwa sesungguhnya pemberontak asli adalah mereka yang loyal kepada Daeso, seketika pasukan yang mendengarkan perkataan sang jenderal langsung luluh. Sehingga Jenderal Huqi dengan leluasa melucuti persenjataan mereka semua yang loyal kepada Daeso. Hampir di waktu yang bersamaan, di kediaman Raja Gemua melamunkan perkataan Perdana Menteri, yang mana akan membantu Raja Daeso untuk mengembalikan tahtanya kembali. Di perbincangannya kemarin, Perdana Menteri menyampaikan dua hal yaitu memperbaiki hubungan dengan Han dan memutuskan hubungan dengan Hemosu. Dalam penjelasannya bahwa dengan memutuskan hubungan dengan Hemosu akan mengedepankan Buyo.
Kemudian Perdana Menteri meminta kepada Gemwa untuk bertindak tegas kepada Jumong. Dalam perkataannya Jumong, sudah jelas akan mendirikan negara baru. Dan ini berarti Jumong adalah musuh Buyo. Menurut Perdana Menteri jika Gemwa memegang janji serta mengeluarkan titah menumpas Jumong serta pasukannya, maka segala cara akan ditempuh untuk mencapai Gemwa naik tahta kembali. Keesokan harinya Yosoya menemui Yohua. Di kediaman Yohua Yosoya bercerita bahwa baru saja diperiksa tabib istana, dan hasilnya ia beserta kandungannya baik-baik saja. Kemudian Yosoya menanyakan kabar kesehatan Yohua. Dan Yohua menjawab bahwa ia sudah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Kemudian ia bertanya kembali kepada Yosoya, apakah benar Yosoya bekerja di belakang istana. Kemudian menambahkan bahwa ia mendengar jika Yosoya melakukan pekerjaan yang tak lazim. Kemudian Yosoya mengatakan bahwa Yohua tak perlu khawatir, karena tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Yohua menyampaikan bahwa kelak penghinaan yang diberikan Sorang akan dibalasnya. Setelahnya Yasois keluar dari kediaman Yohua, ia bertemu Sorang. Seketika Sorang melabrak Yosoya sambil berkata, bahwa pasukan Buyo telah menyerang Jumong dan pasukannya, dan kelak jika Jumong sudah dipenggal, maka Yosoya akan dibiarkan hidup oleh Sorang, sebagai pelayan. Dan akan mendapatkan penderitaan yang jauh dari saat ini. Kemudian Sorang juga memerintahkan Hao Chen untuk mengganti pakaian yang dikenakan Yosoya dengan pakaian pelayan. Sebagaimana kedudukannya saat ini. Scene berganti. Di mana di tempat rahasia Perdana Menteri mengadakan rapat rahasia dengan sejumlah pejabat istana. Kemudian Perdana Menteri dalam rapat itu menyampaikan bahwa Buyo dalam situasi darurat. Sehingga perlu adanya tindakan untuk mengatasinya. Jika dibiarkan tanpa tindakan maka Buyo akan dicatat dalam sejarah sebuah negara yang hancur, dan mereka turut serta di dalamnya. Setelah Perdana Menteri selesai mengutarakan maksudnya, salah satu pejabat istana mengajukan pertanyaan. Apakah Perdana Menteri mempunyai solusi untuk menghentikan kekacauan yang ada di Buyo saat ini? Kemudian Perdana Menteri berkata solusinya adalah mengembalikan tahta kepada Raja Gemwa. Mendengar perkataan Perdana Menteri, para pejabat saling bersahutan bertanya kepada Perdana Menteri, bahwa bagaimana mungkin semua ini bisa berhasil, sedangkan semua pasukan berada di tangan Daeso, sedangkan Raja Gemwa sama sekali tidak mempunyai pasukan. Kemudian Perdana Menteri melanjutkan perkataannya, bahwa Jenderal Huki tidak pergi ke Bonggi, tetapi pergi untuk menaklukkan Sakuldo. Kemudian Perdana Menteri berkata, tujuan kita rapat hari ini adalah dengan tujuan untuk melakukan misi mengumpulkan dan menangkap orang-orang yang loyal kepada Daeso. Kemudian Perdana Menteri kembali mengancam di dalam rapat. Bahwa sesiapapun yang menentang rencana ini pasti akan aku bantai demi keberhasilan rencana ini. Mendengar ancaman itu, para pejabat terdiam. Keesokan malam misi pertama telah dimulai. Para penyusup memakai pakaian serba hitam, menyusup ke dalam penjara Buyo. Untuk membebaskan Songju, untuk dibawa menghadap Raja Gemwa. Setelahnya Songju yang keheranan siapa mereka semua, belum juga bertanya kepada Raja, Songju yang loyal kepada Gemwa, langsung mendapatkan perintah pertama setelah kebebasannya. Yaitu misi penangkapan kepada semua yang loyal kepada Pangeran Daeso, serta pengambil alihan markas pengawal istana, dan jika diperlukan. Namun yang terpenting adalah menangkap mereka semua dalam keadaan hidup. Kemudian Songju yang mendapatkan perintah itu langsung menjalankannya. Tak lama kemudian, pasukan Songju melakukan penyerangan mendadak pada pasukan Naru. Tak lama kemudian pasukan Songju berhasil menembus penjagaan dan masuk ke dalam kediaman Wanho. Tak disangka Wanho yang asik mengobrol dengan duta besar terkejut melihat Songju memaksa masuk serta mengancam duta besar dengan pedangnya. Kemudian Songju menyekap mereka berdua.
di lain tempat. Daiso dan Naru yang tidak menyadari adanya penyerangan, spontan terkejut mendapatkan penyerangan, namun Daiso dan Naru berhasil mengadakan perlawanan, meski dalam kondisi terjepit. Di dalam penyerangan itu, Daiso sempat memerintahkan Naru untuk menghabisi mereka semua. 뭐 하는 것이냐? 당장 저를 붙이게라! 예! Kemudian Daiso yang mahir pedang, mampu melawan dan mengalahkan Songju. Namun posisi Daiso dan Naru terjepit, tak disangka ada pasukan panah di atap yang membidik ke arah Daiso dan Naru. Kemudian mereka berdua, terpaksa menyerahkan diri. Di kediaman Yongpo, Magin terburu-buru membangunkan Yongpo, yang tengah tidur pulas. Dan memberitahukan bahwa adanya penyerangan, namun belum diketahui siapa penyerangnya. Kemudian Yongpo bergegas keluar dari kediamannya. Mendapati Daiso dan Naru ditangkap, kemudian Yongpo memerintahkan kepada Magin, supaya pergi dari istana. Tak lama kemudian, mereka yang ditangkap untuk dikumpulkan di suatu tempat. Daiso yang sangat geram bertanya kepada pasukan yang menangkapnya, bahwa siapa dalam konspirasi ini. Belum juga dijawab, tiba-tiba Raja Gemua keluar, untuk menemui mereka semua. Betapa kagetnya Daiso melihat semua ini. Dan Raja Gemua menjawab pertanyaan Daiso tadi, bahwa ia yang memerintahkan semua ini. Dan ia sama sekali tidak konspirasi, namun hanya mengambil kembali tahta yang telah dicurinya. Kemudian Wan Ho, yang geram juga berkata, jika semua ini Gemua yang melakukan, maka tidak akan berlangsung lama. Karena Sakuldo akan datang beserta bala tentaranya untuk menyerang Gemua. Kemudian Gemua yang mendengar ocehan Wan Ho, hanya cengar-cengir saja. Kemudian Gemua memerintahkan pengawal untuk membawa masuk tawanannya lagi. Ternyata yang dibawa masuk adalah Perdana Menteri Sakuldo. Kemudian Gemua berkata bahwa Sakuldo saat ini berada di bawah kendali Jenderal Huki. Sedangkan Daiso yang tak terima, berkata bagaimana mungkin semua ini terjadi. Setelahnya Perdana Menteri berkata ia tidak terima melihat kehancuran Buyo akibat ulah Daiso. Mendengar penjelasan Perdana Menteri mereka semua hanya terdiam. Di waktu bersamaan Yosoya, menemui Yohua sekaligus memberitahukan kabar terkini. Bahwa telah terjadi keributan di area istana, kemudian Yohua yang mendengarnya bergegas untuk menemui Gemua. Sekaligus melihat kondisinya. Setibanya di luar kediaman Gemua, Wan Ho yang melihat Yosoya serta Yohua kembali mengancam, bahwa kelak mereka akan membunuh mereka berdua. Sedangkan di dalam kediaman Gemua, Raja memerintahkan kepada pengawal untuk memenjarakan Daiso di penjara Buyo. Sampai rakyat tenang kembali. Keesokan harinya, Yongpo dan Magin yang berhasil kabur, terbebas dari tahanan rumah dan mereka kembali ke istana. Anggapan Yongpo karena mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Namun Magin kembali melarang Yongpo. Karya Yongpo dan Master Chin merupakan wakil dari negara Han. Kemudian Yongpo yang mendengar, kembali mengurungkan niatnya. Dan keesokan hari, Raja Gemua kembali menduduki singgasana dan mengambil alih kekuasaan Buyo. Dan menerima kembali Jenderal Huki yang baru saja kembali ke Buyo. Raja Gemua bertanya kepada Jenderal Huki, di mana Maga. Kemudian sang jenderal berkata bahwa ia terpaksa membunuhnya, karena melawan. Kemudian Huki bercerita hanya membawa pejabat yang tersisa saja. Kemudian Raja meminta agar mendukungnya,
sehingga raja akan menjamin keselamatan mereka. Dan meminta Sakuldo membantu jika diperlukan. Mendengar titah raja itu, para pejabat berterima kasih kepada raja, serta akan selalu menepati janji. Di lain tempat di Geru, Sasono menjenguk Otai di penjara dan menanyakan kabar apakah dirinya dalam keadaan baik saja. Sembari Sasono meneteskan air mata melihat kondisi suaminya itu. Kemudian Otai yang mendengar pernyataan Sasono itu, kembali bertanya apakah Songyang yang melarangnya kembali berdagang? Kemudian Sasono berkata sama sekali tidak dilarang. Dan Otai kembali berkata agar Sasono bersabar demi membesarkan anak mereka kelak. Keesokan harinya Sayo memberikan informasi kepada Sasono bahwa Raja Gemua kembali memimpin Buyo. Tentu ini kabar baik bagi Sasono dan membawa keuntungan bagi Geru. Namun menurut ayah Sasono bahwa berdagang dengan Buyo saat ini bukan saat yang tepat. Karena Buyo banyak mendapatkan penurunan. Sekembalinya Gemua bertahta, juga didengar Yangkat dan Caryong, dan menyampaikan keinginannya pergi ke Buyo untuk menunjukkan penghormatan, dan bersedia menjadi aliansi. Namun berbeda pendapatnya dengan Caryong. Sedangkan di Buyo Yangpo, tidak mempunyai cukup uang untuk membeli makanan. Hingga berkelahi dengan masyarakat biasa, yang disebabkan masalah sepele. 죽을 때 죽더라도 Sedangkan di dalam istana, Gemua mengutarakan keinginannya kepada Perdana Menteri jika ia berkeinginan membawa Jumong kembali ke istana. Namun ditentang Sem Perdana Menteri. Kemudian Gemua meyakinkan Perdana Menteri bahwa jika ia membawa kembali Jumong, ia bukan berarti melanggar janji. Kemudian Jenderal Huki berhasil membujuk Jumong untuk kembali ke istana Buyo. Setelah sampai di istana, Jumong langsung menemui Yahua dan Yasoya. Jumong kemudian bersujud di hadapan Yahua, sebagai tanda penghormatan kepada ibunya. Kemudian di Buyo, Daiso yang ada di dalam penjara mendapatkan informasi bahwa Jumong telah kembali serta Gemua mengadakan upacara penyambutan. Mendengar hal itu, Daiso shock berat dan berteriak meminta penjaga untuk mengeluarkannya. Kemudian penjaga menjawab kalau ia tidak mempunyai daya itu. Bahkan Daiso menyerupai orang gila. Selanjutnya cerita ini bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dari channel Lintas Suara. Tak lupa admin menyampaikan terima kasih karena telah menekan tombol subscribe, like dan share. Untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.